Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik semua, alhamdulillah. Ya, materi berikut ini materinya adalah persamaan kuadrat ya. Kalian pada waktu kelas 8 sudah belajar tentang persamaan. Cuma bedanya dulu persamaan saja, tidak ada kuadratnya. Coba ingat pada waktu kelas 8 itu semester 1, persamaan apa saja yang pernah belajar? Ya, oke. Kalian sudah menjawab, salah satu anak ya. Persamaan garis lurus atau dikenal dengan PGL, yaitu yang bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C, tapi ada variabelnya X dan Y. Kemudian yang kedua, persamaan linear dua variabel. Ada variabelnya dua nih. Itu variabelnya biasanya kalau di aljabar selalu X dan Y. Bisa saja variabelnya yang lain. Yang terpenting dari huruf A sampai Z itu bisa digunakan sebagai variabel ya. Persamaan linear dua variabel bentuk umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti A-nya itu adalah koefisien, X-nya variabelnya, B-nya koefisien, Y-nya variabelnya. Contohnya misalnya kalau persamaan linear variabel itu 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0. Itu persamaan linear dua variabel. Untuk kelas 9 ini khusus persamaan kuadrat. Kalau cirinya persamaan ada tanda sama dengannya. Ya, kalau ada tanda sama dengan merupakan persamaan. Persamaan kuadrat berarti di variabelnya ada menggunakan bilangan pangkat. Pangkat apa kuadrat itu? Pangkat 2. Ya, itu tentang persamaan kuadrat. Ini materinya KD2. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, kalian sudah belajar kemarin, yaitu bilangan pangkat dan bentuk akar ya. Sekarang tentang persamaan kuadrat. Dan persamaan ini kalian sudah belajar di kelas 8 ya. Tadi Bapak sebutkan di pendahuluan yang tadi. Tujuan pembelajaran dari persamaan kuadrat itu peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Salah satu ciri dari persamaan kuadrat itu salah satu variabelnya mempunyai bilangan pangkat, yaitu pangkat 2. Lihat nih, persamaan kuadrat bentuk umumnya persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A, B, dan C adalah bilangan real, yaitu bilangan nyata. A dan B merupakan koefisiennya, C merupakan konstantanya, bilangan tetap ya, konstanta. Contohnya ini 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. A-nya berarti di sini 3, B-nya 4, C-nya 2. Tuh ya, sesuai dengan bentuk umumnya, lihat tuh. Kalau semuanya A, B, dan C itu ada, maka persamaan kuadratnya itu lengkap. Kalau salah satu, baik A, B, maupun C tidak ada, persamaannya itu kurang lengkap atau disebut tidak lengkap. Sebagai contoh nih, X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Tidak ada C-nya tuh, yang ada hanya A dan B. A-nya 1, B-nya 6. Berarti kalau tidak ada, C-nya 0. Ya. Yang kedua, 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Di sini yang enggak ada B-nya, kalau tadi tidak ada C-nya. A-nya 4, B-nya 0, C-nya min 9. Itu tentang contoh-contoh persamaan kuadrat ya. Dari persamaan kuadrat itu, kalau namanya kuadrat itu harus mencari ini dengan pakai akar. Maka cara menentukan akar persamaan kuadrat itu di sini ada 3 cara nih. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna,
dengan ketiga rumus kuadratik atau disebut namanya rumus ABC, atau ya kalau dikenal kita namanya rumus kecap. Kenapa rumus kecap? Ya karena kecap lambangnya selalu ini ya, ABC. Nah itu cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya kita jelaskan yang cara pertama nih. Cara pertama itu dengan cara pemfaktoran. Kita pemfaktorkan yang bentuk umumnya dulu nih. Contohnya AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Kalau ada A-nya, maka A dikalikan C dulu, AC. Faktor dari AC itu P dan Q. Apabila P ditambah Q harus hasilnya B. Sekarang contohnya nih yang cara memfaktorkan. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Yang difaktorkan mana? Bilangan belakang yaitu C dan A. Kenapa nggak sesuai yang di atas? Karena di sini A-nya cuma 1. Kalau A-nya 2 dan 3 maka langsung dikalikan dengan C. Kalau A-nya 1 tidak usah dikalikan, langsung yang difaktorkan C-nya saja. C-nya ada 6. Tapi supaya kalau 6 faktornya berapa? Supaya hasilnya B. Bisa aja faktor 6 itu 1 dengan 6. Kalau dijumlahkan 7 berarti nggak masuk. Berarti 2 dengan 3, kalau dijumlahkan 2 dengan 3, 5. Berarti masuk ke B-nya 5. Berarti ini 2 dan 3 benar. Yang difaktorkan, X-nya ada 2. X masuk 1. Yang pertama, yang kedua ada tutup kurung yang kedua nih. X-nya 2. Kemudian 2 pindahkan, yang 3 pindahkan. Berarti X ditambah 2 dan X ditambah 3. Berarti yang pertama X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X angka 2 pindah ruas ke 0, maka jadinya min, kan plus kan ya. Yang 3 juga pindah ruas jadinya min 3X nya. Berarti himpunan penyelesaiannya atau jadi akar-akarnya di sini min 2, min 3. Itu cara penyelesaian dengan cara pemfaktoran. Bisa kan? Kayak ini gampang nih caranya, masih mudah. Ya, itu cara pemfaktoran ya. Yang kedua nih, berarti yang kedua mengikuti petunjuk umum yang di atas. Di sini A-nya ada 3 nih, 3X pangkat 2 ditambah 5X min 12 sama dengan 0. 3X kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0. Di sini 3 dikalikan min 12 dulu. 3 dikalikan min 12 sama dengan min 36. Faktor dari min 36 banyak, tapi hasilnya harus 5. Bisa saja 3 dengan 12. 3 dengan 12 berarti jumlahnya 15, berarti nggak masuk. Kalau min berarti ada salah satu bilangannya faktornya ada plus ada min. Supaya masuk 5 maka 9 dengan min 4. 9 dikurang min 4 adalah 5. Karena 9 ditambah min 4 5. Berarti yang masuk adalah 9 dengan min 4 ya. Nah tuh. Berarti 3x kuadrat plus 9x min 4. Dari sini masukkan nih yang pertama 3x kuadrat, 9x masuk, lalu min 4x min 12 sama dengan 0. Dari faktor yang kedua tadi masukkan semua. Setelah ini faktorkan lagi tuh. 3x kuadrat difaktorkan jadi 3x dengan x. 3x dalam kurung x plus 3. Kemudian min 4x faktorkan dengan angka 12, min 4 sendiri, kemudian dengan X-nya, kemudian 12-nya min 4 dengan 3, maka min 4X dengan 3. Berarti ada X plus 3 ada 2, ambil salah satu aja. Berarti yang pertama diambil 3X min 4 sama 0 dan X plus 3 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 4, berarti X-nya 4/3. Kemudian X ditambah 3 sama dengan 0, berarti sini X sama dengan min 3, kan 3 pindah ruas jadi min ya. Berarti jadi akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya 4/3, min 3. Itu cara penyelesaian dari pemfaktoran tentang persamaan kuadrat. Contoh ketiga nih. X kuadrat plus 6X sama dengan 0. Yang tidak ada C-nya, berarti yang difaktorkan hanya X-nya dengan 6-nya. Berarti X dengan X, X dengan 6. Berarti X
dalam kurung X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti X yang pertama sama dengan 0, X yang kedua X plus 6 sama dengan 0, berarti X 6-nya pindah ruas, berarti min 6. Jadi akar-akarnya adalah 0, min 6. Ya. Contoh keempat yang tidak lengkap juga sama nih, X kuadrat min 16 sama dengan 0. X yang difaktorkan berarti X kuadratnya X dengan X, min 16-nya 4 dengan min 4. Ya, karena dari min 16 ya. Berarti X min 4, X plus 4 sama dengan 0. Berarti X min 4 sama dengan 0. Kemudian min 4-nya pindah ruas, X sama dengan 4. Sedangkan yang ini X plus 4 sama dengan 0. X-nya berarti pindah ruas lagi 4-nya. Berarti min 4. Jadi akar-akarnya adalah 4, min 4. Yaitu tentang cara penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Udah paham semua anak-anak? Ya, dari keempat contoh ini harapkan kalian sudah bisa semua mengerjakannya. Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, ada yang A-nya 1, ada A-nya lebih dari 1. Itu caranya ikutin dengan cara Bapak ya, pemfaktorannya. Kalau sudah ada ditanyakan, ada tidak ini biasa. Kalian setelah belajar, sudah selesai, itu baca doa ya. Baca doa semua dipimpin oleh ketua kelasnya. Kalau sudah baca doa, kemudian biasanya ada tugas buat latihan kalian di rumah, supaya kalian bisa mengerjakan matematika, bisa terampil matematika, bisa terampil tentang persamaan kuadrat. Nih latihannya nih, ada 4 soal ya latihannya. Latihan soal pertama, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. 3x kuadrat plus 12x sama dengan 0. Yang di sini yang ada hanya A dan B. Ingat cara yang tadi, cara keberapa tuh contohnya Bapak. Contoh yang kedua, 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Sama, yang hanya ada A dan B. Yang ketiga, x kuadrat plus 9 sama dengan 0. Yang ada A dengan C, B-nya nggak ada. Caranya tadi udah ya. Sekarang nomor 2, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nih yang A, x kuadrat plus 7x plus 12. Di sini A-nya semuanya satu semua, berarti yang difaktorkan belakangnya saja ya, 12 min 15 min 24. Tapi hasilnya yaitu B. Kalau yang A berarti hasilnya B-nya berapa? Itu 7. Dari faktor dari 12 supaya 7 berapa? Faktor 12 banyak. Ada 2 dengan 6. 2 dengan 6 kalau dijumlahkan berapa itu? 7 enggak? Berarti enggak 7. Salah itu, berarti enggak dipakai. Ya. Itu untuk nomor 2 dan seterusnya. Sekarang nomor 3, tentukan akar-akarnya dari persamaan kuadrat berikut ini. Nih yang 3, yang A 3x kuadrat ditambah 9x plus 6 sama dengan 0. Di sini A-nya ada 3 nih A-nya. Berarti caranya gimana? 3 dikalikan 6 dulu, berarti A kalikan C dulu. Kemudian faktorkan supaya hasilnya 9. Ya. Nah, itu caranya. Kemudian yang kedua nih yang B, 2x kuadrat plus 9x plus 10 sama dengan 0. Sama, A kalikan C dulu, berarti 2 dikalikan 10 itu berapa? Faktornya itu jumlahnya 9. Faktor dari 20 kalau 9 itu apa? Ya. Bisa nomor 4, baru hitunglah x kuadrat ditambah 10x ditambah 24 sama dengan 0. Yang B 2x kuadrat plus 11x plus 15 sama dengan 0. Yang C x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Yaitu tugas kalian ya, kerjakan dengan baik. Semuanya harus mengerjakan semua. Jangan ada tidak mengerjakan. Tugas-tugas kemarin ada beberapa anak yang tidak mengerjakan, masih kosong nilainya. Ya, sampai di sini saja pembelajaran Bapak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.